yang menjadi concern saya adalah bahwa intoleransi itu adalah tangga menuju terorisme. Dan mendiskusikan topik ini sebetulnya sangat aktual pada saat sekarang dengan kondisi kekinian kita yang hampir 15 tahun ini masih terus dirundung pada soal yang sama. Baik, kami sekarang menampilkan pada layar kami, ini adalah Prof. Rosali Saleh, yang seringnya saya selalu mengatakannya Prof. Ocha gitu. Itu adalah nama populernya. Nah, ini sangat berkaitan ini dengan apa yang disampaikan oleh Bung Hendardi, masalah bagaimana kita menyemai kesadaran dan edukasi, karena beliau juga pernah menjadi wakil rektor di UI, baik bidang research maupun yang terakhir bidang akademis. Kami ingin mendengarkan bagaimana Prof, apakah kampus-kampus ini wajah IRT-nya pun sudah menyentuh kampus begitu, dan bagaimana kemudian kita justru meningkatkan menyemai kesadaran melalui edukasi, karena kampus adalah gerbang anak-anak muda yang akan memimpin negara ini, begitu ya. Baik, nanti sebagai baik, Prof. Dadan. Silakan. Ya, terima kasih Prof. Dadan. Terima kasih teman-teman. Saya kok menyebutnya GAR ya, bukan GAR ya Prof. Dadan ya sebenarnya ya. Ya, dekat-dekat GAR juga lah. Ini adalah gitu. Solidaritas ITB 74 gitu. Oh gitu. Solite ya. ITB apa namanya Prof. Dadan? Solite Beta. Solite Beta 74. Oke. Ya, terima kasih telah mengundang saya dalam hari ini untuk webinar ini. Selamat malam kepada yang terhormat Bapak Sidarto dan Subroto, lalu Pak Hendardi, nanti Mas Guntur, juga Prof. Dadan dan Prof. Dadan dan Pak Susbandiono, serta para partisipan dari webinar ini. Selamat malam. Hari ini Prof. Dadan memberikan PR kepada saya untuk menjelaskan mengenai peta ya Prof. Dadan ya. Ya, silakan. IRT gitu ya Prof. Dadan di perguruan tinggi ya. Jadi memang menakar akar intoleransi di perguruan tinggi itu sebenarnya mengafirmasi mantra TSM Prof. Dadan. Kita selalu mengatakan dengan TSM ya. Terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi walaupun mereka itu terang-terangan menggunakan fasilitas dan pembiayaan perguruan tinggi, namun mereka itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, seringkali nggak pernah dianggap sebagai gangguan di perguruan tinggi. Walaupun secara nyata telah menggerus kinerja perguruan tinggi sebagai yang core bisnisnya pendidikan. Oke. Jadi walaupun terang-terangan mereka menggunakan fasilitas dan pembiayaan perguruan tinggi, namun tidak pernah mereka dianggap sebagai gangguan. Walaupun dia secara nyata telah menggerus sebenarnya kinerja perguruan tinggi sebagai sebuah entitas bisnis pendidikan yang seharusnya mempertahankan marwah sebagai penjaga tanda kutip kawah Candra di muka gitu ya. Nah, saya menganalogkan perguruan tinggi itu menganalogkan ya sebuah kapal itu dengan internalisasi mereka pada kehidupan kampus. Jadi seperti yang ada pada slide ini, saya menganalogkan seolah-olah kapal ini adalah perguruan tinggi. Jadi kapal ini pelan-pelan itu tenggelam karena ada banyak air yang masuk ke dalam kapal itu. Nah, airnya itu disebabkan karena adanya lubang pada kapal. Nah, lubang-lubang inilah yang kemudian saya sebut sebagai 3 hal dari internalisasi dari paham mereka yang mereka pergunakan untuk membangun intoleransi di perguruan tinggi. Pertama kali adalah ada 3I, 1 ideologis, jadi internalisasi paham. Lalu kemudian yang kedua adalah psikologis, ya pola-pola engagement. Lalu yang ketiga itu taktis. Ada logistiknya, ada rekrutmennya, ada kaderisasinya, ada narasinya. Jadi mungkin 3Is inilah yang kemudian harus kita perhatikan.
Jadi sebenarnya sih nilai-nilai ini bagus, tapi karena memasukkan paham intoleran ke dalamnya, sehingga berpotensi mengarah kepada eksklusivisme, radikalisme, dan terorisme. Nah, gambarannya begini, kapal itu berangkat dari satu pelabuhan awal, dia punya nakoda, dia punya awak, dan dia punya penumpang. Mereka itu sebenarnya berlayar bersama dengan tujuan yang sama. Sebenarnya ingin menjadikan kapal ini sebagai, ya tanda kutip tadi, kawah Candra di muka. Tetapi setelah tiba di pelabuhan, pelan-pelan penumpang ini naik. Nah, penumpang lain yang sudah terikat dalam kesamaan perjuangan ideologi, penumpang-penumpang yang sudah terikat dalam kesamaan perjuangan ideologi, juga penumpang-penumpang dengan berbagai macam tujuan yang ada di sini, kemudian mereka berinteraksi. Jadi kapal ini ada interaksi antara penumpang-penumpang yang mempunyai kesamaan perjuangan ideologi dan penumpang-penumpang lainnya. Namun tentu saja penumpang-penumpang dengan perjuangan ideologi yang sama itu akan lebih mewarnai kehidupan di kapal ini ketimbang penumpang lain karena perjuangannya berbeda, ya. Itu mereka tidak mewarnai kehidupan di dalam kapal ini. Dan penumpang-penumpang yang mempunyai perjuangan yang sama, ini kemudian pelan-pelan menguasai awak kapal sampai nahkoda, bahkan bisa membelokkan arah kapal itu sesuai dengan tujuan mereka. Begitu kira-kira analogi saya tentang internalisasi paham intoleran di perguruan tinggi. Nah, kalau para penumpang halo, masih dengar ya? Masih, Prof. Masih. Kalau penumpang-penumpang lain itu ingin berinteraksi dengan para penumpang yang mempunyai ideologi yang sama, maka jadi mempunyai ideologi yang sama ini maksudnya ideologi intoleran, ya, maka penumpang-penumpang lain itu harus mengerti bagaimana pola-pola intoleransi masuk ke dalam kapal tersebut. Jadi bagaimana 3IS ini masuk ke dalam kapal tersebut. Jadi bagaimana ideologis, psikologis, dan taktis ini masuk ke dalam dalam kapal tersebut. Jadi dengan kita mengetahui petanya, mungkin kita bisa kemudian mengerti sebenarnya memang ada atau tidak intoleransi di dalam perguruan tinggi. Karena kadang-kadang beberapa dosen, beberapa pimpinan perguruan tinggi mengasumsikan bahwa perguruan tinggi saya atau perguruan tinggi kami tidak ada intoleransi. Jadi intoleransi dan itu tidak ada pada dosen maupun mahasiswa kami. Oleh karena itu, izinkan saya untuk memperlihatkan satu peta bagaimana kita nanti bisa berinteraksi dengan atau bisa kita mengerti dengan paham-paham intoleransi tersebut dan bagaimana mereka itu berkembang. Nah, pola pertama adalah pola kaderisasi atau perekrutan. Kaderisasi itu dimulai dari pelajar SMA, lalu kemudian masuk ke perguruan tinggi melalui penerimaan mahasiswa baru. Nah, kaderisasi ini dibuat sejak awal mahasiswa masuk ke dalam kampus. Jadi dari informasi yang saya dapatkan dari mahasiswa yang memberikan testimoni, yang kemudian akhirnya mereka itu sadar, itu mereka mengatakan bahwa beberapa kawan mereka itu sudah direkrut sejak mereka tuh di SMA. Jadi dari rohis-rohis di SMA. Kepada mereka sudah dikatakan bahwa mereka dikader secara khusus untuk masuk ke dalam perguruan tinggi
yang kemudian untuk mewarnai alih-alih. Jadi mereka itu masuk ke dalam perguruan tinggi, sudah dikader untuk masuk ke dalam perguruan tinggi, dan kemudian diproyeksikan untuk menguasai organisasi kemahasiswaan. Jadi oleh karena itu jalur penerimaan mahasiswa baru ini sangat penting. Jadi di sini kita di perguruan tinggi kita harus melihat bagaimana sistem penerimaan mahasiswa baru. Karena penerimaan mahasiswa baru ini di sini dapat mempunyai, jadi dapat menerima siswa-siswa dari mahasiswa dari SMA, dan pola rekrutmennya itu adalah pembinaan lanjutan kader rohis SMA itu biasanya masuk seleksi ke perguruan tinggi, mohon maaf, tanpa tes. Jadi ini yang harus juga kita perhatikan. Jadi ada informasi yang mengatakan bahwa mereka itu masuk ke perguruan tinggi melalui misalnya seleksi-seleksi tanpa tes, seperti kayak talent scouting, PPKB. Oleh karena itu, seleksi mahasiswa di jalur-jalur tersebut perlu kita perhatikan. Lalu kemudian ada juga pembinaan melalui bimbingan belajar. Nah ini juga harus kita cermati mahasiswa-mahasiswa atau siswa-siswa yang masuk ke dalam perguruan tinggi kita yang juga mungkin belajar di bimbingan belajar yang tertentu, yang kemudian para lulusan itu kemudian diterima di perguruan tinggi dan kemudian bergabung dengan kakak-kakak rohisnya untuk penerimaan pembinaan lebih jauh. Jadi pembinaan lebih jauhnya itu mereka berada dibina dalam kelompok-kelompok kecil yang kemudian biasanya mulai dari pengajian atau unit-unit kegiatan mahasiswa dalam bidang kerohanian. Nah, lalu mereka itu dikader lewat pelatihan-pelatihan dan bimbingan kader untuk menjadi militan dan secara perlahan-lahan memiliki kekuatan menguasai organisasi mahasiswa. Kalau di perguruan tinggi di UI ada Dewan Perwakilan Mahasiswa, ada BEM, dan juga ada perwakilan mahasiswa di MWA. Itu yang biasanya sangat diminati oleh para lulusan SMA yang rohis ini. Lalu kemudian ada juga rekrutmen mahasiswa baru yang benar masuk ke melalui tes, dan kebanyakan memiliki kondisi ekonomi yang menengah ke bawah. Nah, di sini is yang kedua yaitu psikologis itu jadi dimainkan. Jadi adanya engagement dari kakak senior ke mahasiswa baru. Jadi jadi is yang kedua dimainkan, yang sebagian besar itu terjadi, biasanya engagement ini terjadi di program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Oleh karena itu, program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru ini juga merupakan salah satu yang sangat diminati untuk bisa acara itu juga bisa mereka berpartisipasi juga dalam acara program pengenalan kehidupan kampus. Nah, karena apa? Karena biasanya program pengenalan kehidupan kampus itu memiliki rangkaian kegiatan. Salah satunya itu mengikuti kegiatan rohani sesuai agamanya masing-masing. Nah, dari sini mahasiswa itu dipecah dalam kelompok-kelompok kecil. Dan kebanyakan mahasiswa baru yang tadi jauh dari keluarganya dan kemudian fondasi agamanya kurang, akan merasa menemukan bimbingan rohani untuk mengisi kekosongan, mungkin ya kekosongan jiwa, saya nggak tahu, mungkin jiwa dan juga mungkin kekosongan waktu mereka. Di samping itu, para kakak kelas atau pimpinan daripada Liko dalam hal ini biasanya disebut murobi, menawarkan banyak bantuan
yang secara psikologis itu juga mudah menyentuh rasa kemanusiaan sehingga terbentuk ikatan-ikatan kebersamaan dan mereka merasa sebagai satu keluarga. Jadi ini nilai atau nilai IS yang kedua yang menyebabkan lubang kebocoran juga di di lumbung di badan kapal. Nah, aliran darah baru pada kader ini kemudian dimantapkan dengan penguatan-penguatan ideologi dan internalisasi ideologi itu lewat organisasi kemahasiswaan, kelompok-kelompok kecil, dan kemudian kegiatan-kegiatan mahasiswa untuk kemudian diarahkan dalam sistem kaderisasi kepemimpinan gaya mereka, sehingga mereka itu kemudian dilatih untuk menjadi leader-leader dengan fasilitas maksimal, dimulai dari beasiswa sampai bimbingan karier yang pasti untuk para kader. Jadi di sini pun seperti di sini ada pembiayaan beasiswa. Fasilitas beasiswanya itu juga selain bantuan dari SPP, juga bisa dengan rumah tinggal gratis atau murah, sehingga mereka itu dijadikan secara psikologis terikat dalam satu jejaring kader karena kebutuhan. Juga ada beasiswa-beasiswa dari organisasi-organisasi tertentu untuk melakukan pelatihan-pelatihan kader-kader tersebut untuk menjadi pemimpin. Jadi ini semua mereka dapatkan jadi secara ibaratnya kalau orang tidur nyenyak, makan pun enak gitu ya. Kalau jadi maksudnya nggak perlu memikirkan terlalu terlalu berat untuk menghadapi masa perkuliahan di perguruan tinggi. Nah, setelah lulus pun jenjang karir kadang-kadang dibantu baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi. Kalau kita lihat di sini, jadi yang tadi pengkaderan, lalu kemudian mahasiswa kader itu yang di sini dibilang ADK Junior. ADK itu aktif, biasanya singkatannya aktivis dakwah kampus junior. Itu kemudian kalau dia mau masuk ke dalam perguruan tinggi, mereka disiapkan untuk jalur menjadi dosen. Pertama kali menjadi asisten dosen. Atau kalau mau menjadi staf administrasi tenaga pendidikan juga disiapkan jalurnya. Lalu kemudian dari dosen itu mereka bisa mendapat jadi asisten dosen, mereka bisa mendapatkan beasiswa dengan mudah di luar negeri, di mana biayanya itu diberikan oleh lembaga donor untuk S2 dan S3, lalu mereka pergi ke luar negeri, dan di luar negeri kemudian membuat komunitas-komunitas sendiri juga di sana dengan kader-kader lain dari perguruan tinggi lain. Lalu kemudian setelah lulus, mereka itu memiliki kapasitas untuk masuk ke dalam struktur kepemimpinan akademik di program studi, departemen, fakultas, hingga pimpinan perguruan tinggi. Bahkan kemudian dosen itu ada yang kemudian tetap menjadi menjadi leader yang kemudian disebut namanya ADKP, aktivis dakwah kampus permanen. Lalu kemudian juga bisa kemudian karena jenjang bukan kepangkatan, tapi yang dari lektor ke lektor kepala kemudian bisa menjadi profesor. Dan dosen-dosen ini serta profesor-profesor ini kemudian mempunyai probabilitas atau mempunyai kesempatan untuk duduk di organ-organ universitas. Dan kemudian organ-organ universitas tersebut
kemudian yang bisa untuk mempunyai, jadi organ-organ administrasi itu mempunyai kewenangan dalam mengatur tata kelola perguruan tinggi. Jadi PR saya yang Prof. Dadan sampaikan mengenai skema, mungkin ini bisa saya sampaikan skemanya kurang lebih seperti ini. Saya rasa di semua perguruan tinggi hampir sama, hanya mungkin detailnya di masing-masing skemanya saja yang agak berbeda. Jadi untuk itu kita kalau ingin berinteraksi, gitu kita harus mengerti, kita harus paham atau kita mengerti dulu bagaimana alur dari pengkaderan mereka. Lalu jenjang karier di luar perguruan tinggi pun mereka juga seperti di kementerian, BUMN, kemudian perusahaan startup, di mana perusahaan startup ini bisa jadi mendapatkan dana dari dana-dana penelitian dari perguruan tinggi. Nah, lalu kemudian para kader ini tersebar, dan yang tersebar ini akan mudah membangun sinergi, saling tolong-menolong untuk berjaring membangun sistem birokrasi dan mengambil posisi strategis yang berhubungan dengan rekrutmen, logistik, yang ketiga, sehingga memudahkan membangun dalam tanda kutip negara di sistem birokrasi. Sehingga motonya siapapun kepalanya, pelaksana ada pada mereka yang menentukan. Jadi ini yang sangat berbahaya sekali. Kemudian jenjang karir di luar juga menjadi politisi atau pengusaha, itu karena seringkali dimudahkan untuk mendapatkan karpet merah masuk ke kampus dalam hal pembinaan, dari pembinaan mahasiswa-mahasiswa atau kader-kader yang ada di dalam kampus. Jadi poin-poin ini semua bersinergi dan berkolaborasi. Dengan posisi-posisi kunci ini, mereka bisa memainkan peran penting menyusun kekuatan dan peran di masing-masing unit. Jadi kita ingin berinteraksi, maka para peserta yang di kapal tadi, atau bukan anak kapal ya, tapi penumpang lain yang ada di kapal melihat, jadi harus melihat atau harus mengerti dulu mengenai bagaimana cara berinteraksi dengan mereka dan bisa mengetahui apakah mereka itu intoleran ataukah apakah mereka itu merupakan kader intoleran atau merupakan atau penumpang lain dari ideologi yang berbeda. Nah, kemudian apakah kita bisa mengubahnya? Prof, mohon maaf, ya. 3 menit lagi, Prof, ya. Oh, sorry. Oke, apakah kita bisa merubahnya? Jadi pada prinsipnya memang agak sulit untuk mengubahnya, disebabkan karena ini dari Prof. Dadan juga kita harus mengubah strategi perubahannya, ada reformasi birokrasi dan kelembagaan kampus, harus kita rubah, restorasi kurikulum, revitalisasi kehidupan, dan juga revitalisasi kehidupan kampus. Yang baru kami lakukan, saya tidak bisa berbicara terlalu banyak di reformasi birokrasi dan kelembagaan kampus, tapi dalam hal revitalisasi kehidupan kampus dan restorasi kurikulum itu dicoba untuk dilakukan. Nah, dalam hal ini revitalisasi kehidupan kampus, kami merevitalisasi seleksi penerimaan mahasiswa baru, dibuat beberapa sistem untuk penseleksi penerimaan mahasiswa baru. Jadi ada beberapa strategi, ada step-step untuk melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru, lalu kemudian melakukan pengenalan pribadi mahasiswa baru, ini melalui survei, lalu revitalisasi program pengenalan kehidupan kampus, dan revitalisasi unit kegiatan mahasiswa. Ini sudah pernah dilakukan. Lalu kemudian restorasi kurikulum, dan kemudian kita harapkan kita akan mendapatkan lulusan yang toleran, inklusif, berwawasan kebangsaan, transformatif, dan adaptif, serta progresif. Jadi dari hasil, saya nggak bisa untuk menjelaskan sampai ke lulusannya,
Namun dari revitalisasi kehidupan kamu, revitalisasi seleksi penerimaan mahasiswa baru, itu kita mendapatkan mahasiswa baru yang kemudian pada saat pengenalan pribadi mahasiswa baru itu kita memperoleh bahwa 1,82% itu dukungan terhadap anti ideologi Pancasila. Jadi ini ada bibit-bibit yang menuju arah intoleran. Namun kalau ditangani dengan baik mungkin akan bisa kita melihat bahwa kayaknya mengenai Pancasila, ideologi Pancasila itu tidak terlalu banyak yang menentang. Yang paling harus diperhatikan adalah persepsi mereka tentang ketidakadilan dan non-alternatif identitas. Oleh karena itu, harus ada program-program yang bisa membuat mereka itu menjadi merasa dirinya itu menemukan identitasnya di mana dan kemudian bisa melihat bahwa mengubah persepsi ketidakadilan mereka. Jadi kemudian ada revitalisasi pengenalan kehidupan kampus, ini tidak lagi pada saat tahun 2020 tidak lagi dipegang oleh mahasiswa atau kakak kelas, dan kemudian ada unit kegiatan kemahasiswaan. Unit kegiatan mahasiswaan kita buat sedemikian, kita buat agak banyak sehingga mahasiswa yang tadi itu untuk menemukan identitas dirinya kita bisa masuk ke dalam unit-unit kegiatan mahasiswa ini. Beberapa misalnya gerakan sadar demokrasi dan kewarganegaraan, ini juga mahasiswanya kemudian bisa untuk bersama-sama dengan para siswa SMA untuk menelaah tentang Pancasila, demokrasi, dan kewarganegaraan. Jadi ini bisa direvitalisasi tentang kegiatan mahasiswa. Lalu restorasi kurikulum sebenarnya sudah bagus dengan kampus merdekanya Mas Menteri, Mas Nadiem, hanya kita harus mengimplementasikannya dengan lebih baik. Jadi yang paling penting adalah 3 semester yang di luar kampus, di mana kalau kemarin konsepnya adalah di kami adalah bisa mengkorelasikan antara 8 kegiatan pembelajaran di luar kampus atau di luar program studi dengan 17 SDGs dan UKM. Nah, kemudian jadi dalam hal ini ada hambatan, jadi hambatan kami adalah ini kurang tepatnya pemetaan yang dilakukan oleh negara tentang perkembangan intoleransi di perguruan tinggi. Ini mengakibatkan kesadaran pimpinan dan dosen perguruan tinggi tentang intoleransi di kampus itu kurang. Kemudian masih kurangnya sense of urgency dan sense of crisis mengenai perkembangan intoleransi di NKRI. Dan kemudian kurangnya kerjasama antara perguruan tinggi, masyarakat, dan lembaga-lembaga yang relevan untuk penanganan intoleransi. Kemudian ini yang belum dipikirkan upaya strategis menangani masalah intoleransi di perguruan tinggi. Ini juga belum kita pikirkan bersama. Lalu yang terakhir yang saya lihat adalah penyalahgunaan medsos untuk penyebaran pemikiran-pemikiran intoleran. Ini keenam aspek ini yang menurut saya adalah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi perubahan. Nah, di samping itu sebenarnya ada SKB 11 Menteri yang implementasinya masih ditunggu. Jadi bagaimana implementasi dari SKB 11 Menteri itu yang masih belum jelas. Jadi menurut saya itu yang bisa saya sampaikan mengenai tadi bagaimana skema peta IRT-nya, bagaimana kemudian kami melakukan beberapa perubahan, kemudian apa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi perubahan, dan mudah-mudahan hambatan ini bisa kemudian dilakukan bersama dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lainnya. Jadi begitu kira-kira Prof. Dadang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Ocha yang telah menginfokan pada kita. Itu sudah banyak. Bahkan ini bahaya sekali ketika
Islam memang dipolitisasi, dibilang sebagai senjata politik. Yang menarik atau juga menjadi ulasan Prof. Ocha, mengapa radikalisme dan intoleransi atau berpikir sederhana dalam agama itu justru mendapat tempat di kampus-kampus yang eksak. Dua perbedaan yang saya kutip dari ucapan Gus Dur, almarhum, bahwa Islam itu adalah inspirasi, bukan aspirasi. Islam sebagai agama, dia sebagai sumber inspirasi, maka dia akan memberikan inspirasi tentang keluhuran, kebaikan, dan apa yang disebut dengan ajaran yang rahmatan lil alamin, menjadi kasih sayang untuk semua.